wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk Bapak kelas 5A. Semoga sehat walafiat di rumah. Paling penting adalah kalian selalu menjaga kesehatan dan bisa mengikuti pembelajaran daring secara efektif. Pertama, selalu mencuci tangan saat beraktivitas. Kedua, selalu menggunakan masker saat keluar rumah. Dan yang terpenting adalah selalu menjaga kesehatan tubuh dengan cara konsumsi makanan-makanan sehat. Baiklah, anak Bapak yang Bapak cintai, Bapak sayangi, Bapak di sini akan menjelaskan materi pembelajaran pada hari ini, yaitu tema 1, subtema 2, dengan judul tema 1 yaitu organ gerak hewan dan manusia. Subtema 2 dengan judul organ gerak hewan. Baiklah, anak Bapak yang Bapak cintai, Bapak sayangi, selanjutnya perhatikan video pembelajaran yang Bapak akan tampilkan. Kemudian selalu simak video pembelajaran itu dengan benar. Catat hal-hal penting yang menurut kalian penting untuk kalian pahami. Terima kasih. Halo sahabat cerdas, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, kita akan belajar pada tema 1, organ gerak hewan dan manusia, subtema 1, organ gerak hewan, dan kita sampai pada pembelajaran keempat. Sahabat cerdas, sebelum kita mulai pembelajaran, jangan lupa untuk berdoa terlebih dahulu. Pada pembelajaran sebelumnya, kamu sudah mengetahui luas dan letak wilayah negara Indonesia dengan menggunakan peta. Dengan peta, kita juga bisa mengetahui kondisi geografis negara Indonesia. Pada kesempatan kali ini, kita akan belajar untuk mengetahui kondisi geografis beberapa pulau besar yang ada di Indonesia. Pulau Jawa. Pulau Jawa merupakan wilayah terluas kelima di Indonesia dan merupakan pulau terbesar ke-13 di dunia. Pulau yang relatif muda dan sebagian besar terbentuk dari aktivitas vulkanik dengan deretan gunung-gunung berapi membentuk jajaran yang terbentang dari timur hingga barat. Oleh karena itu, sebagian besar tanah di Pulau Jawa adalah tanah yang subur. Pulau Jawa memiliki luas wilayah 128.297 km persegi. Batas wilayah Pulau Jawa, batas lautan antara lain, utara berbatasan dengan Laut Jawa, selatan dengan Samudra Hindia, barat dengan Selat Sunda, dan timur dengan Selat Bali. Sedangkan batas daratan, utara dengan Pulau Kalimantan, selatan dengan benua Australia, barat dengan Pulau Sumatera, dan timur dengan Pulau Bali dan Madura. Keadaan alam Pulau Jawa. Nama-nama pantai dan laut yang ada di Pulau Jawa. Pertama, Pantai Parangtritis di Yogyakarta, Pantai Anyer di Banten, Pantai Klayar di Pacitan, Jawa Timur, dan Pantai Pangandaran di Jawa Barat. Sedangkan laut yang berada di sekitar Pulau Jawa antara lain Laut Jawa, Samudra Hindia, Selat Sunda, dan Selat Bali. Nama-nama dataran rendah yang ada di Pulau Jawa: Dataran Rendah Surakarta, Semarang, dan Madiun. Nama-nama gunung yang ada di Pulau Jawa: Gunung Merapi, Merbabu, Lawu, Semeru, dan Tangkuban Perahu. Pulau Sumatera. Pulau Sumatera merupakan pulau terluas kelima di dunia. Di sebelah timur pulau, banyak dijumpai rawa yang dialiri oleh sungai-sungai besar yang bermuara di sana, antara lain Sungai Musi, Batanghari, Asahan, Indragiri, dan lain-lain. Adapun di wilayah barat sampai selatan membentang Bukit Barisan. Di Sumatera banyak terdapat gunung berapi aktif seperti Marapi, Talang, Sinabung, dan lain-lain.
Luas wilayah Pulau Sumatera 473.481 km persegi. Batas lautan Pulau Sumatera, sebelah utara berbatasan dengan Teluk Benggala, sebelah selatan dengan Selat Sunda, sebelah barat dengan Samudra Hindia, dan sebelah timur dengan Selat Malaka. Sedangkan batas daratan, utara berbatasan dengan Malaysia dan Singapura, selatan dengan Kepulauan Mentawai, sebelah barat dengan negara India, dan sebelah timur dengan Pulau Kalimantan. Keadaan alam Pulau Sumatera. Nama-nama pantai dan laut yang ada di Pulau Sumatera antara lain Pantai Iboy di Aceh, Pantai Sorake di Sumatera Utara, Pantai Trikora di Kepulauan Riau, dan Pantai Carocok di Sumatera Barat. Sedangkan laut yang ada di sekitar Pulau Sumatera antara lain Selat Malaka, Samudra Hindia, dan Selat Sunda. Nama-nama dataran rendah yang ada di Sumatera. Dataran rendah Asahan, Muaro Jambi, dan Kota Jambi. Nama-nama gunung di Pulau Sumatera. Gunung Marapi, Talang, Kerinci, Dempo, dan Sinabung. Pulau Kalimantan. Wilayah Kalimantan didominasi oleh hutan hujan tropis yang kaya akan pohon berkayu besar. Di Kalimantan bagian selatan terdiri atas dataran rendah, pantai, rawa, perbukitan, dan pegunungan. Di bagian tengah terdapat Pegunungan Maratus yang membujur dari utara hingga selatan. Di bagian timur terdapat daerah berbukit yang ditumbuhi oleh hutan primer, hutan sekunder, semak belukar, dan padang ilalang. Di bagian barat, dataran rendah yang terdiri atas rawa monoton, rawa banjir, rawa pasang surut, dan daerah aluvial. Pada daerah ini ditumbuhi hutan bakau, hutan rawa, dan lahan dengan berbagai jenis rawa. Luas wilayah Pulau Kalimantan adalah 743.330 km persegi yang meliputi Provinsi Kalimantan dan negara Malaysia dan Brunei. Sedangkan yang termasuk wilayah Indonesia adalah 544.150 km persegi. Batas lautan Pulau Kalimantan atau wilayah Indonesia sebelah utara tidak ada karena berbatasan dengan negara Malaysia, sebelah selatan berbatasan dengan Laut Jawa, sebelah barat dengan Selat Karimata, dan sebelah timur dengan Selat Makassar. Sedangkan batas daratan, utara dengan negara Malaysia, selatan dengan Pulau Jawa, barat dengan Bangka Belitung, dan timur dengan Pulau Sulawesi. Keadaan alam Pulau Kalimantan. Nama-nama pantai dan laut yang ada di Pulau Kalimantan antara lain Pantai Maratua di Kalimantan Timur, Pantai Kubu di Kalimantan Tengah, Pantai Tanjung Batu di Kalimantan Barat, dan Pantai Selimpai di Kalimantan Barat. Sedangkan laut yang berada di sekitar Pulau Kalimantan antara lain Laut Jawa, Laut Sulu, Laut Cina Selatan, dan Laut Sulawesi. Dataran rendah yang ada di daerah Kalimantan antara lain dataran rendah Pangkalan Bun, Ketapang, dan Kulau Kapuas. Nama-nama gunung yang ada di Pulau Kalimantan antara lain Gunung Bukit Raya, Liang Pran, Menyapa, Asing, dan Gunung Batu Tilan. Pulau Sulawesi. Wilayah Sulawesi merupakan daerah yang terjal dan berbukit-bukit, sehingga memungkinkan untuk memiliki sungai-sungai yang terjal dan pendek karena terbatasi oleh bukit-bukit tersebut. Di Sulawesi, banyak terdapat
palung laut dan basin atau cekungan, sehingga basin-basin tersebut membentuk seperti Selat Makassar, Laut Flores, dan Laut Banda. Di Sulawesi terdapat 41 gunung. Sebagian besar wilayah Sulawesi merupakan daerah vulkanik. Luas wilayah Pulau Sulawesi adalah 174.600 km persegi. Batas lautan wilayah Sulawesi, utara berbatasan dengan Laut Sulawesi, selatan dengan Laut Flores, barat dengan Selat Makassar, dan timur dengan Laut Maluku. Sedangkan batas daratan, utara dengan negara Filipina, selatan dengan Kepulauan Nusa Tenggara, barat dengan Pulau Kalimantan, dan timur dengan Maluku. Keadaan alam Pulau Sulawesi. Nama-nama pantai dan laut antara lain Pantai Losari di Sulawesi Selatan, Pantai Lakeba di Sulawesi Tenggara, Pantai Dato di Sulawesi Barat, dan Pantai Pulisan di Sulawesi Utara. Sedangkan laut yang berada di sekitar Pulau Sulawesi antara lain Laut Sulawesi, Laut Flores, Laut Maluku, dan Laut Banda. Dataran rendah yang ada di Pulau Sulawesi antara lain dataran rendah Maros, Makassar, dan Goa. Gunung-gunung yang ada di Pulau Sulawesi: Gunung Latimojong, Tondano, Klabat, dan Soputan. Pulau Papua. Pulau Papua adalah pulau yang terletak di utara Australia dan merupakan bagian wilayah Indonesia Timur. Pulau Papua juga merupakan pulau terbesar di Indonesia dan termasuk pulau terbesar kedua di dunia setelah Pulau Greenland. Sebagian besar daratan Papua masih berupa hutan belantara. Lebih dari 71% wilayah Papua merupakan hamparan hutan hujan tropis yang sulit ditembus karena terdiri dari lembah-lembah yang curam dan pegunungan tinggi. Bahkan puncak tertinggi di Indonesia berada di Papua, yakni Puncak Jayawijaya yang sebagian puncaknya ditutupi salju. Luas seluruh Pulau Papua adalah 785.753 km persegi. Sedangkan yang merupakan wilayah Indonesia adalah 316.553,07 km persegi. Batas lautan Pulau Papua, utara adalah Samudra Pasifik, selatan adalah Laut Arafuru, dan barat dengan Laut Banda. Timur tidak ada karena berbatasan dengan negara Papua Nugini. Batas daratan, utara tidak ada, selatan dengan Australia, barat dengan Maluku, dan timur dengan negara Papua Nugini. Keadaan alam Pulau Papua. Nama-nama pantai dan laut yang ada di Pulau Papua antara lain Pantai Teluk Triton di Papua Barat, Pantai Bakaro di Papua Barat, Pantai Pulau di Papua Barat, dan Pantai Lampu Satu di Papua. Sedangkan laut yang ada di sekitar Papua antara lain Laut Arafuru, Laut Banda, Laut Seram, dan Laut Halmahera. Dataran rendah yang ada di Papua antara lain dataran rendah pesisir Arafuru, Merauke, dan pesisir selatan Papua. Nama-nama gunung yang ada di Papua: Puncak Jaya, Puncak Mandala, Puncak Trikora, dan Gunung Dom. Kepulauan Nusa Tenggara. Keadaan geografis Nusa Tenggara Barat dan Timur berbukit-bukit. Pada pulau yang dominan, permukaannya berbukit dan bergunung-gunung. Diapit dataran tinggi atau perbukitan dengan kondisi kemiringan tanah yang curam. Dengan kondisi yang demikian, lahan untuk pertanian sangat terbatas
baik pertanian basah ataupun kering. Luas Kepulauan Nusa Tenggara adalah 72.877 km persegi yang meliputi beberapa pulau antara lain Pulau Flores, Sumbawa, Sumba, Timor, Lombok, dan Bali. Batas lautan Kepulauan Nusa Tenggara, utara berbatasan dengan Laut Flores dan Laut Bali, selatan dengan Samudra Hindia dan Laut Timor, barat dengan Selat Bali, dan timur dengan Laut Banda. Batas daratan, utara dengan Pulau Sulawesi, selatan dengan Australia, barat dengan Pulau Jawa dan Madura, dan timur dengan Timor Leste. Keadaan alam Kepulauan Nusa Tenggara. Nama-nama pantai dan laut yang ada di Kepulauan Nusa Tenggara antara lain Pantai Nusa Dua di Bali, Pantai Kuta di Bali, Pantai Gili Trawangan di Nusa Tenggara Barat, Pantai Senggigi di Nusa Tenggara Barat. Sedangkan laut yang berada di sekitar Kepulauan Nusa Tenggara antara lain Laut Bali, Laut Flores, Laut Timor, dan Laut Sawu. Dataran rendah yang ada di Kepulauan Nusa Tenggara, dataran rendah Gianyar yang berada di Bali, kemudian Lombok, Sumbawa, dan Flores. Nama-nama gunung: Gunung Agung, Gunung Batur, Gunung Rinjani, dan Gunung Tambora. Demikian tadi sahabat cerdas penjelasan tentang kondisi geografis pulau-pulau besar yang ada di Indonesia. Luas, letak, dan kondisi geografis negara Indonesia merupakan modal dasar yang sangat penting bagi pembangunan nasional dan pemerataan hasil-hasilnya. Namun demikian, semuanya itu harus didukung dengan perilaku dan sikap positif yang sesuai dengan nilai-nilai luhur yang terkandung dalam sila-sila Pancasila. Sikap dan perilaku negatif yang bertentangan dengan nilai-nilai luhur yang terkandung dalam sila-sila Pancasila akan menjadi penghambat pembangunan nasional. Salah satu nilai luhur yang harus kita kembangkan adalah gotong royong. Selanjutnya, silakan kalian baca bacaan tentang gotong royong modal dasar pembangunan. Kita akan menentukan ide pokok setiap paragraf pada bacaan gotong royong modal dasar pembangunan. Langkah pertama adalah kita membaca terlebih dahulu bacaan tersebut. Kemudian kita menentukan kalimat utama setiap paragraf. Dan kita akan dapat menentukan ide pokok pada paragraf tersebut. Untuk paragraf pertama, kalimat utama terdapat pada kalimat pertama. Sehingga ide pokok pada paragraf pertama adalah gotong royong merupakan modal dasar bagi terciptanya suasana kemasyarakatan yang harmonis. Kemudian untuk paragraf kedua, kalimat utama terletak pada kalimat pertama. Sehingga ide pokok pada paragraf kedua adalah dalam gotong royong tidak ada perbedaan antara yang satu dengan yang lain. Kemudian untuk paragraf ketiga, kalimat utama juga terdapat pada kalimat pertama. Sehingga ide pokok pada paragraf ketiga adalah prinsip-prinsip dalam gotong royong bisa menjadi modal pembangunan nasional. Demikian tadi sahabat cerdas pembelajaran kita pada tema 1, subtema 1, dan pembelajaran keempat. Kita telah belajar tentang kondisi geografis pulau-pulau besar yang ada di Indonesia dan menentukan ide pokok suatu bacaan. Sampai jumpa pada pembelajaran berikutnya dan selamat belajar.